Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel My TV. Di video ini aku mau bahas soal tentang materi sudut berelasi di kuadran keempat ya. Jadi di video ini di depan kita sudah ada rumusnya nih ya. Di rumus-rumus sudut berelasi di kuadran keempat. Nah, di video ini aku mau buktiin rumusnya kenapa bisa seperti ini dan kenapa bisa seperti ini ya. Dan di video ini juga ada 12 nomor full dengan pembahasannya yang akan aku jelasin di video ini. Dipastikan kamu ikuti sampai selesai supaya kamu bisa semua soal yang ada di video ini. Nanti di akhir video kalau kamu rasa video ini bermanfaat untuk kamu belajar, kamu boleh tinggalkan jejak di video ini. Boleh like, boleh komen, dan juga boleh subscribe. Dan juga boleh share ke teman-teman kamu yang lain. Oke, langsung saja aku jelasin ya rumusnya dapat dari mana. Pertama, untuk rumus yang ini terlebih dahulu. Kita akan bikin sebuah segitiga di kuadran pertama. Jadi yang dimaksud kuadran keempat itu di sini ya teman-teman. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini disebut kuadran 4 gitu ya. Jadi yang di kuadran 1 ini, yang di kuadran 4 ini. Sudutnya ini 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, ini 270 derajat. Balik lagi ke sini 360 derajat. Jadi yang dimaksud kuadran keempat itu sudutnya di antara 270 sampai 360. Nah, ini di kuadran keempat. Jadi kalau ada intervalnya seperti ini artinya di kuadran keempat ya. Oke, aku bersihin dulu. Aku jelasin, misalkan ada sebuah segitiga di sini nih. Ya, ada sebuah segitiga. Ini aku tulis sumbu X, ini sumbu Y ya. Sudutnya alfa. Ini R panjangnya. Terus di sini titiknya misalkan A, B. Artinya panjang dari sini ke sini A, tinggi dari sini ke sini ini B ya, karena kalau ditulis A, B berarti X-nya itu sini A, di sini B gitu ya. Artinya tinggi ini B, panjang ini A. Yang dimaksud 270 plus ini kan di sini 270 ya. Kalau 270 plus alfa berarti di sini ini, nah ini alfa ya, ini alfa. Jadi dari sini ke sini ini yang disebut 270 plus alfa ya, yang disebut 270 plus alfa ini. Nah, tapi ini aku jelasin belakangan dulu ya. Ini aku hapus dulu aja. Nah, aku jelasin yang di sini dulu nih, supaya teman-teman tahu nih. Untuk yang di sini, kita akan buat perbandingan trigonometrinya dulu ya. Sin alfa. Teman-teman ingat sin alfa itu sisi depan per sisi miring ya. Depan per miring, atau bisa dalam koordinat kita sebut depannya Y, miringnya R. Y per R, di mana Y-nya ini kita lihat koordinatnya A, B, berarti kan X-nya A, Y-nya B, berarti ini B per R. Nah, ini sin alfa. Cos alfa, cos ini sisi samping per miring, sampingnya ini X ya per R. Nah, X-nya ini kan A ya, A per R. Lalu tan alfa, tan alfa ini sisi depan per sisi samping, depannya Y, sampingnya X. Y-nya itu B per A. Kemudian kosek. Kosek alfa ya tinggal kebalikan dari sin ya. Aku langsung tulis aja R per B. Terus
Sekan alfa kebalikan dari cos R per A. Kemudian tan alfa. Tan alfa kebalikan dari kot ya, kot alfa. Kot alfa kebalikan dari tan. Ini B per A, ini jadi A per B, seperti itu. Nah, sekarang kita mau sudut di kuadran keempat, 270 plus alfa. Nah, ini aku gambar di sini. Tadi yang seperti yang aku gambar ya. Ini panjangnya sama dengan ini, R. Jadi garis yang sama ya. Ini sudutnya alfa. Alfa itu dari sini ke sini, ini alfa. Ya. Berarti kan dari sini ke sini, ini kan 270. Kalau ke sini lagi, berarti 270 plus alfa. Ya, inilah yang disebut 270 plus alfa. Ya, sudutnya. Nah, maka koordinat di sini, kalau kita lihat nih koordinatnya, panjang dari sini ke sini kan, kalau ini sama R, garisnya sama, berarti panjang dari sini ke sini sama dengan panjang dari sini ke sini ya. Kalau ini A, di sini minus A. Kenapa minus A? Karena di bawah sumbu X. Di bawah sumbu X kan Y negatif ya. Terus kemudian ini, panjang ini kan sama dengan panjang dari sini ke sini, yaitu B. Nah, berarti di sini B. B-nya positif juga karena di kanan sumbu Y. Di kanan sumbu Y kan positif ya. Kalian kalau tahu sistem koordinat kan di sini positif 1, 2, 3 positif. Di sini baru negatif 1, negatif 2 gitu ya. Nah, berarti koordinat ini kita bisa tulis koordinatnya X dulu yang ditulis ya. Di sumbu X itu B, terus Y-nya min A. Nah, inilah sebagai X-nya, Y-nya. Yaitu X-nya B, Y-nya min A. Nah, dari sini kita bisa cari sin 270 plus alfa. Sin 270 plus alfa. Sin itu kan Y per R. Ya, sin itu Y per R. Nah, Y-nya kita lihat di sini, Y-nya min A per R. R-nya, ya R-nya tetap dalam R. Berarti kalau kita lihat di sini sama dengan min A per R ya. Negatif A per R-nya kita lihat di sini. A per R itu cos alfa. Berarti ini cos alfa. Berarti sin 270 plus alfa ini sama dengan negatif cos alfa. Seperti ini. Nah, ini kita sudah buktikan ya. Oke. Berikutnya yang cos 270 plus alfa. Cos ini kan X per R. Sisi samping per miring. Nah, X-nya, kalau kita lihat X-nya di sini B. B per R. B per R. Nah, kalau kita lihat B per R, B per R itu sama dengan apa? B per R sama dengan sin alfa. Berarti ini sama dengan sin alfa. Kemudian yang berikutnya tan. Tan 270 plus alfa. Tan ini Y per X. Y-nya apa? Y-nya min A. Min A per X-nya B. Berarti ini sama dengan min A per B. Nah, min A per B-nya itu sama dengan kot alfa ya. Berarti ini negatif kot alfa. Kemudian yang berikutnya kosek ya. Kosek 270 plus alfa.
Nah, cosec ini kan tinggal kebalikan dari sin ya. Kalau sinnya ini min A per R, berarti ini R per min A. Ya, berarti ini sama dengan min R per A ya. Negatif R per A, kita lihat di sini R per A-nya sama dengan sekan alfa. Berarti ini sama dengan sekan alfa. Terus yang berikutnya, nah ini cocok ya, kita lihat cos sama dengan sin alfa, terus tan 270 plus alfa sama dengan negatif quad alfa, terus yang ini cosec 270 sama dengan negatif sekan alfa ya. Kemudian yang berikutnya sekan 270 plus alfa, ini sama dengan sekan ini kebalikan dari cos. Kalau cosnya B per R, berarti ini R per B. Nah, kita tinggal lihat R per B nya ini sama dengan cosec alfa, berarti ini sama dengan cosec alfa. Kemudian yang berikutnya quad 270 plus alfa. Quad ini kebalikan dari tan. Kalau tan ini min A per B, berarti ini B per min A. Ini sama dengan min B per A. Minnya boleh kita tulis di tengah ya. B per A nya itu sama dengan tan alfa ya. Min B per A. B per A nya tan alfa. Nah, ini rumus-rumusnya kita sudah buktikan ya. Seperti itu. Nah, sekarang buat apa sih kita belajar ini? Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau misalkan dikasih tahu sin ya, sin 330 derajat, berapa nilainya? Nah, ini kan kita hafal biasanya nilai-nilai di sudut istimewa ya, 0, 30, 60, 45 ya, 90 biasanya. Nah, 330 kita bisa convert jadi sudut istimewa. Caranya dengan ini ya. Sin 330 atau 330 ini bisa kita tulis sin 270 plus ya, 270 plus berapa nih? Plus 60. 270 plus 60 itu kan sama dengan 330 ya. Dan 330 ini kan di kuadran ke 4 ya. Karena 330 kan di antara 270 sampai 360 nih. Berarti di area ini. Nah, ini sin 270 plus alfa itu sama dengan negatif cos alfa. Berarti ini sama dengan negatif cos yang jadi alfanya kan 60 ya. Sama dengan negatif cos 60. Negatif cos 60 berapa? Cos 60 setengah gitu ya. Jadi kalau kamu belum tahu nilai-nilai sudut di kuadran 1 atau sudut istimewa, kamu bisa lihat video aku yang membahas tentang sudut-sudut istimewa ya. Nanti di deskripsi aku taruh linknya. Nah, jadi seperti ini contohnya ya. Kita bisa menggunakan rumus ini untuk menemukan nilai dari sin 330. Nanti di akhir video juga ada latihan dan latihan yang aku bahas ya. Ada 12 nomor yang aku bahas di video ini. Oke, sekarang kita akan lihat yang berikutnya ya. Bagaimana rumus ini? Nah, 360 min alfa itu juga di kuadran 4 ya, karena ini 360 di sini. Ya, ini kan 0, terus 90, 180, 270, 360. Berarti kalau 360 kurang di area ini ya. Seperti ini. Nah, sama seperti tadi, kita buat dulu sebuah segitiga di sini. Sebuah segitiga di sini. Misalkan titiknya A, B. Ya. Berarti di sini B, di sini A ya, X-nya A. Di sini A, di sini B. Sudutnya di sini alfa.
Ya, di sini alfa. Maka kalau kita buat kayak tadi, sin alfa itu kan sama dengan Y per R. Y-nya itu B per R. Terus cos alfa sama dengan X per R. X-nya A ya. A per R. Tan alfa sama dengan Y per X. Y-nya B. Jadi B per A. Kemudian cosec alfa ya. Cosec ini kebalikan dari sin, R per B. Langsung saja ya. Secant alfa kebalikan dari cos, R per A. Lalu cot alfa kebalikan dari tan alfa. Jadi A per B. Nah, sekarang bagaimana kalau di kuadran keempat? 360 kurang alfa dari sini ke sini kan 360 ya. Dari sini ke sini 360. Kalau 360 kurang alfa berarti ini berkurang nih. Jadi kalau misalkan aku buat segitiga di sini ya. Di sini ininya misalkan alfa, berarti kalau ini sudutnya sama berarti dari sini ke sini ini 360 kurang alfa tentunya ya, kalau cuma sampai di sini kan. Kalau sampai di sini 360, kalau sampai di sini doang berarti 360 kurang alfa ini ya. Nah, 360 kurang alfa ini sudutnya di sini. Ini kalau berlawanan jarum jam ya. Kalau searah jarum jam kita bisa tulis sudutnya ini negatif alfa. Nah, bisa tulis seperti itu ya. Sudutnya bisa disimbolin dengan negatif alfa kalau putarannya seperti ini. Tuh, jadi kalau dari sini 360 dikurang alfa. Kalau dari sini negatif alfa kalau putarannya searah jarum jam negatif. Maka kalau kita tulis 360 min alfa itu sama dengan sin negatif alfa ya. Ini jadi ke sini 360 kurang alfa, ke sini negatif alfa. Intinya dia kalau muternya searah jarum jam biasanya positif ya, berlawanan jarum jam positif, kalau searah jarum jam negatif simbol sudutnya. Jadi maka kalau besar sudut ini alfa nih, di sini kan 360 kurang alfa, tapi kalau dari sini ini disimbolinnya negatif alfa gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini koordinatnya kan X-nya A ya. X-nya sama dengan ini. Ya. Di sumbu X-nya sama karena sejajar nih. Terus kemudian Y-nya sama dengan B ini. Ya, Y-nya. Tapi karena di bawah sumbu X dia negatif B. Negatif B. Nah, berarti sin 360 kurang alfa ini sama dengan sin negatif alfa sama dengan sin itu kan Y per R ya. Y-nya di sini min B per R. Nah, kita lihat B per R itu apa? B per R sin alfa. Berarti ini sama dengan negatif sin alfa. Nah, terbukti ya. Terus kemudian cos. Cos 360 dikurang alfa ini sama dengan cos negatif alfa. Nah, sekarang kita lihat cos itu X per R ya. X per R. X-nya apa? X-nya A. A per R. Kita lihat A per R itu sama dengan cos alfa. Sama dengan cos alfa. Jadi cos 360 kurang alfa sama dengan cos min negatif alfa sama dengan cos alfa.
Kemudian yang berikutnya tan. Tan 360 dikurang alfa sama dengan tan negatif alfa sama dengan tan itu Y per X. Kita tinggal lihat Y-nya itu min B, X-nya A. Berarti ini negatif B per A. Kita lihat B per A ini sama dengan tan ya. Tan alfa. Kemudian kosek 360 kurang alfa sama dengan kosek negatif alfa. Nah, kosek ini kebalikan dari sin. Ini min B per R, berarti ini R per min B. Nah, berarti negatif R per B itu R per B. Kosek alfa ya. Berarti ini negatif kosek alfa. Kemudian yang berikutnya sekan. Sekan 360 kurang alfa sama dengan sekan negatif alfa sama dengan sekan ini kebalikan dari cos. R per A jadinya ya. R per A. Nah, R per A itu sama dengan sekan alfa. Terus kemudian yang terakhir ini kot 360 kurang alfa sama dengan kot negatif alfa sama dengan kot ini kebalikan dari tan negatif B per A, berarti ini jadi A per negatif B. Jadi negatif A per B itu sama dengan kot alfa. Jadi kalau kita lihat cos kalau sudutnya negatif dia tetap positif hasilnya ya. Begitu juga kebalikannya ya. Sisanya kalau sudutnya negatif, negatifnya tinggal dipindahkan ke depan seperti itu. Oke, sekarang kita lihat latihannya ya. Sebelum kita lihat aku mau kasih contoh dulu nih ya. Misalkan cos ya, cos 330 misalkan. Cos 330 ini bisa aku buat jadi cos 360 dikurang 30 ya. 360 kurang 30 itu cos 360 kurang alfa sama dengan cos negatif alfa. Kita langsung ini aja ya, sama dengan cos alfa. Ini bisa aku tulis sama dengan cos 30. Ini sama dengan cos 30 berapa? Cos 30 1/2 akar 3 seperti ini. Terus kalau yang sudut negatif ya kita mudah saja, misalkan sin negatif 60. Nah, ini sama dengan negatif sin 60. Sin 60 berapa? 1/2 akar 3. Jadi, oke, untuk lebih jelas kita lihat latihannya. Nah, ini soal yang pertama. Kita pakai rumus yang ini ya. Karena di kuadran keempat itu kita bisa pakai 270 plus, bisa juga pakai 360 kurang. Contoh misalkan sudutnya 330. Kan ini sama dengan 270 plus 60. Kita juga bisa pakai 360 dikurang 30, kan sama ya. Jadi bisa pakai ini, bisa pakai ini. Nah, dalam hal ini kita mau pakai yang ini dulu ya. Oke, cos 300 aku tulis di sini, cos 300. Ini bisa dijabarkan jadi cos 270 plus 30 ya. Cos 270 plus alfa ini sama dengan sin alfa. Nah, berarti ini sama dengan sin 30. Sin 30 berapa? Setengah. Berarti jawabannya setengah. Yang A. Oke, sekarang kita lihat nomor 2. Cos 294. Nah, ini cos 294 derajat. Ini aku bisa jabarin
dengan cos 270 plus 24 ya. 270 plus 24 kan 294 ya. Nah, 270 plus alfa ini sama dengan sin alfa. Berarti ini sama dengan sin 24. Nah, sekarang ini bagaimana? Yang dikasih tahu kan 20 cos 24 ini K. Nah, kita butuh bantuan segitiga nih. Ya. Jadi misalkan sudutnya ini 24 derajat. Cos itu kan cos 24 ini kan dikasih tahu cos ini kan sisi samping per sisi miring ya, sisi miring. Berarti kalau cos 24 sama dengan K, ini aku bisa tulis K per 1 karena K bagi 1 kan tetap K ya. Jadi sisi sampingnya K, sisi miringnya 1. Berarti sisi sininya kita bisa cari dengan Pitagoras ya, yaitu ini sisi sininya aku hapus ya. Akar dari 1 kuadrat dikurang K kuadrat. 1 kuadrat kan tetap 1 ya. Jadi ini sama dengan akar 1 kurang K kuadrat. Kemudian kita tinggal cari sin 24. Nah, karena sudutnya sama 24, jadi segitiganya sama. Kita pakai sin itu kan sisi depan per sisi miring. Depannya kan ini. Berarti ini jadi akar 1 min K kuadrat per sisi miring. Miringnya 1. Akar 1 kurang K kuadrat dibagi 1 jadi akar 1 kurang K kuadrat. Jawabannya yang D. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 3. Yang ditanya kot A di sini ya. Tan 270 plus A ini sama dengan P. Berarti kita kot A-nya bagaimana? Kita mulai dari sini dulu ya, kita sederhanakan, yang lebih kompleks kita sederhanakan dulu. Tan 270 plus A ini sama dengan P. Sekarang kita lihat nih. Tan 270 plus itu sama dengan min kot A. Berarti ini sama dengan min kot A sama dengan P. Berarti kot A-nya sudah langsung dapat, negatif P. Berarti yang jawabannya B ya. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 4. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 4 ya. Ini sin X lebih besar dari cos 270 plus X. Kita coba lihat yang A. Sin X lebih besar dari cos 270 plus alfa itu sama dengan sin alfa. Berarti yang ini kita bisa cos 270 plus X bisa dirubah jadi sin X ya. Nah, ini sin X. Nah, ini jelas salah ya. Harusnya kan yang benar sin X ya sama dengan sin X. Ya. Ini tandanya pertidaksamaan, berarti udah pasti salah yang A. Kita nggak usah cari lagi yang lain ya. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 5. Cos 270 plus alfa ini sama dengan sin alfa. Berarti kita bisa tulis sin A ya, tambah cos 270 negatif alfa. Nah, ini kita sudah belajar di sudut berelasi di kuadran ketiga ya. Jadi 270 kurang alfa ini sama dengan negatif cos jadi sin ya, sin A seperti itu, tambah tan 270 plus alfa ini sama dengan negatif cos A, negatif
Cos A. Kita lihat di sini, ini berarti habis ya, sin kurang sin A habis, berarti tinggal negatif cos A. Jadi jawabannya yang E. Oke, sekarang yang berikutnya. Nah, yang berikutnya kita pakai sudut yang ini ya, sudut berelasi yang ini. Sin 360 kurang 80, berarti ini sama dengan negatif sin alfa. Berarti ini sama dengan negatif sin 80. Sudah, berarti jawabannya B. Oke, sekarang nomor 2. Cos 315. Cos 315 kita pakai cos 360 dikurang 45. Nah, ini kan sama dengan 315. 360 kurang ini bisa jadi cos alfa. Ini sama dengan cos 45. Nah, cos 45 berapa? Setengah akar 2. Jawabannya B. Oke, sekarang yang nomor 3. Sin 330. Nah, ini sama dengan sin 360 dikurang 30. 360 kurang 30 itu sama dengan negatif sin 30. Negatif sin 30, sin 30 ini setengah, berarti negatif setengah. Oke, sekarang yang nomor 4. Tan. Nah, ini kita jadiin pecahan biasa dulu ya. 6 kali 1 6 tambah 5 11 ya. 11 per 6 pi. Pi ini 180. Kita rubah aja langsung 180 ya. Nah, berarti ini sama dengan tan 180 bagi 6 kan 30 ya. 30 kali 11 330. Nah, tan 330 kita bisa tulis tan 360 dikurang 30 sama dengan negatif tan 30. Negatif tan 30. Tan 30 ini sepertiga akar 3. Berarti negatif sepertiga akar 3 yang E. Oke, sekarang nomor 5. Dia tanya sin A. Kita jabarin yang ini dulu ya. Dari sini aja. Ya. Sin 360 kurang A ini dibilang sama dengan P. Nah, sin 360 kurang A itu sama dengan negatif sin A. Berarti ini sama dengan negatif sin A. Berarti sin A-nya sama dengan negatif P. Oke, sekarang yang nomor 6. Nah, ini sin 360 kurang A itu sama dengan negatif sin A. Negatif sin A. Terus yang ini cos 360 kurang A. Cos 360 kurang A sama dengan cos A plus cos A. Ini sama dengan 0. Berarti cos A sama dengan sin A. Nah, cos A sama dengan sin A. Cos yang sama dengan sin A itu sudutnya berapa nih? 45 derajat sama ya. Karena sin 45 ini kan setengah akar 2 ya. Setengah akar 2. Terus cos 45 juga setengah akar 2. Jadi kita cari yang ada 45-nya. Yang nggak ada 45 kan kita coret ya. Ini kita coret, kita coret. Berarti tinggal A sama C. Sekarang tinggal 135 sama 225 nih. Ya. Cos 225. Nah, ini kita melibatkan sudut di relasi di kuadran yang lain ya.
materi sebelumnya ya. Cos 225 ini kan sama dengan cos 180 plus 45. Ini sudut di kuadran ketiga ya. Cos 180 plus 45 ini sama dengan negatif cos 45. Tapi ini sama dengan negatif setengah akar 2 ya. Kemudian sin 225 ya, sin 225 sama dengan sin 225, kita bisa buat sin 180 plus 45. Nah, ini sama dengan negatif sin 45. Ini negatif setengah akar 2. Berarti jawabannya yang C. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 7. Oke, sekarang nomor yang terakhir, nomor 7 ya. Kita tulis di sini 2 akar 3 sin 360 kurang A ditambah, nah ini langsung kita substitusi aja ya. A nya itu dikasih tahu 60 tambah 2 cos 360 dikurang 60 ditambah tan 60. 2 akar 3 sin 360 dikurang 60 sama dengan negatif sin alfa ya. Negatifnya kita taruh di depan saja, sin 60 plus 2 cos 360 kurang alfa sama dengan cos alfa. Berarti ini sama dengan cos 60 plus tan 60. Min 2 akar 3 sin 60 ini setengah akar 3 ya, plus 2 kali cos 60 setengah tambah tan 60 akar 3. Ini duanya bisa dicoret, akar 3 ya, akar 3 yaitu 3 ya, jadi ini negatif 3 tambah 1 tambah akar 3. Negatif 3 tambah 1 negatif 2 ya, negatif 2 plus akar 3. Ini berarti jawabannya yang B, karena negatif 2 tambah akar 3 sama aja akar 3 kurang 2 ya. Jawabannya yang B ya. Oke, sekian video dari aku, semoga ini bermanfaat untuk kamu belajar. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.